Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. 97,6 FM Pro 1 bersama saya Bagus Gunawan di program Dialog Bandung pagi hari ini. Dari pagi saya sudah menyampaikan ada beberapa hal mengenai sikap apatis pemilih pada pemilu tahun 2024 dan akan kita bahas mendengar dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Kami perkenalkan terlebih dahulu ada Ibu Sophia Kurniasari Purba SIPMA. Beliau adalah Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan juga Hubungan Masyarakat KPU Jawa Barat. Selamat pagi Bu Sophia. Pagi Pak Agus. Sehat selalu ya. Sehat juga Pak Oke, Agus. semangat Sehat ya. tentu saja. Iya dong. Pagi selamat hari Senin. ini, betul. Udah mah hari Senin, cuacanya cerah, begitu harus semangat dan tentu menyongsong pemilu nanti 2024. KPU luar biasa, ini pasti sibuk sekali ya Bu Sophia ya. Sekali, Pak Agak Agus. dekatan mungkin dengan mikrofon supaya Oke. bisa lebih jelas mungkin untuk pendengar semuanya. Pendengar Dialog Bandung pagi hari ini juga nanti kami akan hadirkan narasumber kami yang kedua yaitu Pak Asep Komarudin. Beliau adalah tokoh pemuda Jawa Barat dan juga Wakil Bendara Umum DPP KNPI yang akan berbicara mengenai mencegah sikap apatis pemilih pada pemilu tahun 2024. Anda bisa dengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Playgo. Kemudian juga Anda bisa menyaksikan kami melalui channel YouTube kami saat ini. Kita live di RRI Bandung Live. Sekali lagi Anda bisa menyaksikan kami di channel YouTube kami RRI Bandung Live. Baik, Bu Sophia, kalau berbicara mengenai pemilu 2024, walaupun ya hitungannya tinggal beberapa bulan lagi, tapi riuh gemiruh, ini suasananya sudah mulai terasa ya. Betul. Apalagi bermunculannya tokoh-tokoh, wajah-wajah baru, ada juga yang dari calon yang atau mencalonkan kembali. Nah, ini sudah mulai terlihat di media sosial. Lalu berbicara mengenai pemilu 2024 yang disayangkan adalah masih adanya segelintir atau sekelompok orang atau bahkan individu atau personal yang masih cuek atau acuh tak acuh mengenai pemilu tahun 2024. Saya punya data bahwa untuk DPT katanya juga setengahnya ini adalah pemilih pemula ataupun juga pemilih purnawirawan TNI dan juga Polri. Ini berarti kan setengahnya punya suara yang cukup besar begitu. Lalu bagaimana tentu KPU sendiri mempersiapkan strategi dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu juga saya ingin tahu nih bagaimana tahapan pemilu tahun 2024 Bu Sophia. Kemudian juga bagaimana untuk teknis penyelenggaraan pemilu, kemudian juga partisipasi dan juga hubungan masyarakat yang di bawah bidangnya Bu Sophia ini, gitu Bu. Oke, makasih Pak Agus. Pak Abot aja. Pak Kang Abot. Iya Oh betul. iya, panggilnya Pak Abot aja. Oke, Iya, siap. Abot ya. Oke, Abot. baik. Baik, mungkin saya juga mau kasih tahu ya kepada teman-teman pendengar bahwa memang pemilu kita ini tahapannya itu udah dimulai dari tahun lalu, Betul. bahkan 14 Juni tahun 2022. Jadi KPU itu sudah bekerja begitu, melakukan perencanaan anggaran, penyusunan peraturan hingga pemutahiran data pemilih dan penetapan partai politik peserta pemilu itu tahun lalu. Nah, sekarang yang sedang kita jalani adalah kami melakukan pencermatan DCS begitu. Partai politik menyerahkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen kepada untuk bacalek-bacaleknya diserahkan kepada KPU dan prosesnya itu dimulai kemarin 6 sampai 11 Agustus. Oke. Sampai pukul 23.59 itu 23.59. adalah pukul-pukul ya jam yang keramat bagi penyelenggara pemilu karena memang seringkali endingnya itu adalah 23.59 tapi kita melayani semaksimal mungkin dan sekarang kami dalam proses verifikasi administrasi. Jadi berkas-berkas kami cek kemudian bagi bakal calon yang memenuhi syarat tinggal disusun di dalam DCS. Nanti DCS itu akan kita umumkan tanggal 19 hingga 23 Agustus kepada publik. Dan publik masyarakat juga bisa menyampaikan tanggapan terhadap DCS tersebut mulai dari tanggal 19 hingga 28 Agustus ke infopemilu.kpu.go.id. DCS itu apa? Mungkin bisa disampaikan. DCS itu adalah daftar calon sementara. Jadi teman-teman pendengar juga bisa melihat begitu siapa-siapa saja yang dicalonkan oleh partai politik dan juga jangan lupa kita juga ada bakal calon dari Dewan Perwakilan Daerah
daerah begitu yang DPD mereka DPD yang akan mewakili provinsi-provinsi yang maksimal kursinya adalah 4 setiap provinsi untuk duduk di pusat nanti. Baik. Sekarang berarti verifikasi untuk bakal calon legislatif. Iya, betul sekali. Dan nanti kita umumkan tanggal 19 Agustus hingga 25 Agustus. Hingga 25 Agustus. Baik, Bu Sophia, kalau berbicara mengenai menyukseskan pemilu, yaitu partisipasi masyarakat, seperti yang disampaikan begitu antusias, saya yakin begitu ada beberapa masyarakat yang terutama mereka ingin calon, terutama untuk perwakilan rakyatnya bisa berada di kursi legislatif. Tapi pertanyaannya adalah sebaliknya, jika masyarakat yang memang bersikap apatis, maka pemilu ini akan tidak sempurna. Lalu bagaimana KPU sendiri punya strategi khusus atau punya cara supaya aware atau peduli terhadap pemilu ini supaya sikap apatis ini juga tidak begitu banyak dan tidak terjadi begitu. Menarik memang. Jadi untuk pemilih apatis ya begitu, memang itu banyak faktor yang menyebabkan mereka mungkin merasa berjarak begitu ya dengan proses pemilu. Betul. Mungkin ada banyak pihak yang memang harus bergandengan tangan untuk mendekatkan pemilih terhadap proses-proses pemilu ini begitu. Dan kalau KPU sendiri memang kita secara konsisten ya melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih begitu. Kami datang ke sekolah-sekolah begitu ya, dan kemudian ke kampus-kampus juga seperti kami juga turut menyemarakan dan memberikan informasi terkait misalnya mereka melakukan pemilihan umum raya begitu untuk memilih BEM-nya. Jadi memberitahukan atau menyampaikan bahwa pemilu itu memang bagian dari kehidupan mereka juga begitu, bahwa demokrasi itu adalah dimulai dari hal-hal yang kecil mungkin dari mereka sekolah begitu yang mereka memilih ketua OSIS-nya begitu, mereka memilih ketua BEM-nya dan pada suatu saat begitu ya mereka siap ketika mereka menjadi pemilih pemula umur 17 tahun mereka dapat memilih pemimpinnya begitu. Jadi memang pendidikan politik ini ya untuk masyarakat ini bukan hanya momentum begitu ya, maksudnya pada saat pemilu kita baru melakukan pendidikan pemilih supaya mereka fully aware gitu ya tentang apa yang terjadi di dalam perpolitikan negara begitu. Seharusnya memang kita saling bergandengan tangan begitu dengan banyak mungkin institusi pendidikan begitu, bisa juga dengan organisasi masyarakat dan NGO lainnya supaya masyarakat itu memiliki pengetahuan yang cukup begitu ketika nanti mereka datang pada saatnya 17 tahun mereka menggunakan hak pilihnya, mereka mereka adalah bagian dari negara ini dan mereka adalah warga negara yang memang punya kesadaran dan awareness yang tinggi untuk menyalurkan hak pilihnya. Begitu kira-kira Kang Obot. Baik. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0811 220 9760. Sekali lagi pendengar di 0811 220 9760 dan juga line telepon kami di 022 727 8978. Kepedulian terhadap pemilihan umum begitu ya. Kita tahu sendiri bahwa pemilu ini tiap penyelenggaranya selalu menarik ya. Apalagi di tahun 2019 yang begitu, kalau menurut saya ya, 2019 itu begitu sangat panas ya, hot begitu ya. Kita mudah-mudahan juga nanti di tahun 2024 boleh kita bersaing tapi tidak terlalu panas. Lalu pertanyaannya adalah Bu Sophia, kan tingkat emosional terutama anak muda, terutama pemilih pemula atau katakanlah untuk Purnawirawan ini kan baru memilih begitu ya. Kalau dulu mungkin ketika masih aktif di TNI atau Polri, ya mereka hanya fokus ke dalam penjagaan, ya keamanan dan sebagainya, tidak memikirkan bagaimana nih sepak terjang tentang public figure dan lain sebagainya. Lalu apakah ini yang menjadi emosional tingkat ketidakpercayaan terhadap pemimpin begitu sehingga mereka bersikap apatis begitu, Bu Sophia? Mungkin kalau saya ya memandang ketidakstabilan emosi itu juga mungkin terkait dengan pengalaman yang mereka dapatkan ya begitu ketika mereka bermasyarakat, bernegara, dan mungkin memang kita juga pahami ya begitu kadang-kadang ada elit politik yang mungkin tidak merasa
mungkin masyarakat merasa oh iya nih kami ini nggak terlalu setuju nih sama elit politik yang begini yang memberikan keputusan yang tidak populer misalnya kan, atau misalnya juga banyak hal lah yang membuat masyarakat itu merasa tidak ada gunanya nih untuk memilih untuk menggunakan hak pilih. Tapi balik lagi begitu ya, maksudnya ini analoginya adalah ada atau tidak ada hak pilih kita di sini begitu ya, kita salurkan atau tidak, tetap saja pemerintahan itu tetap berjalan begitu ya. Artinya kan kita punya kontribusi sebenarnya untuk melakukan perubahan tersebut begitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang saya pengen nih masyarakat kebijakan negara ini lebih pro kepada petani misalnya, atau pro kepada nelayan misalnya, kan itu kan bisa disalurkan kepada hari pemungutan suara nanti 14 Februari 2024 begitu ya. Ketika misalnya kita melihat misalnya bacalek nanti atau misalnya capres cawapres nanti menyampaikan program-program dan visi misi, apakah mereka searah dengan kita, dan hal-hal tersebut kan sebenarnya tidak boleh kita kita lewatkan begitu saja, karena ini kan satu hari dalam 5 tahun sekali begitu ya. Artinya kita punya kontribusi yang sangat-sangat signifikan begitu ya. Kalau gitu ya program-program yang ditawarkan itu memang sevisi, maksudnya sejalan dengan apa yang kita inginkan begitu. Jadi mungkin ketidakstabilan emosi itu mungkin berpengaruh begitu ya. Tapi setidaknya begitu ya, dalam kematangan dalam kekurang pemahamannya mereka begitu ya, masyarakat itu mungkin mereka dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya begitu untuk memberikan maksudnya menguatkan mereka begitu ya, menguatkan mereka untuk pada akhirnya saya akan memilih si A atau si B itu karena mereka mempunyai informasi yang cukup begitu. Jadi saya rasa mungkin masyarakat ya, kami sangat disarankan ya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya begitu, untuk mencari untuk juga memberikan tanggapan begitu ya. Kami kan juga akan menyampaikan tanggapan, membuka ruang untuk tanggapan masyarakat tanggal 19 sampai 28 Agustus. Itu penting buat masyarakat dapat memilih begitu ya, memilih secara dini atau memfilter secara dini siapa yang akan dipilihnya pada 14 Februari tahun 2024 nanti begitu. Di mana saja kalau misalkan masyarakat juga bisa mendapatkan informasi-informasi terutama seputaran pemilu begitu? Kalau untuk informasi pemilu pasti kami punya sosial media begitu ya. Kalau seluruh KPU kabupaten kota, KPU provinsi dan KPU RI, kami setiap hari mengupdate apa saja yang kami lakukan begitu ya. Dan untuk calonnya memang kami sampaikan juga di media massa elektronik, media massa cetak, dan juga kami sampaikan juga di website begitu. Jadi rekan-rekan pendengar juga kami sarankan sekali untuk dapat mengakses begitu ya informasi-informasi yang memang sudah memang resmi dari para penyelenggara pemilu begitu. Dan mungkin juga teman-teman juga bisa mengecek juga dalam informasi-informasi dari penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu begitu, tentang apa saja yang sudah mereka lakukan begitu. Intinya adalah informasi itu terbuka luas buat masyarakat begitu. Tinggal kami berharap masyarakat mau begitu secara aktif untuk mencari dan menggali informasinya begitu. Baik, saya bacakan dulu SMS WhatsApp yang sudah masuk di 0811 220 9760. Ada Teh Lia di Kopo ya. Oke, apatis sama dengan golput. Tingkat ketidakpercayaan terhadap pimpinan ini terlalu tinggi karena mereka selalu ingkar janji ketika mereka sudah kepilih. Tanggapan Anda? Ya, betul sekali. Iya, kan? Itu sangat manusiawi sekali. Baik. Apatis sama dengan golput. Iya, jadi ketika sikap apatis pasti dia golput mungkin, atau bagaimana nih kira-kira? Bisa juga biasanya sih memang berkolerasi begitu ya. Ketika dia apatis, ya udah buat apa saya juga milih begitu kan, karena kan memilih juga ada effortnya, dia harus datang ke TPS kan. Tapi itu tadi saya kembalikan lagi ya kepada rekan-rekan pendengar begitu, bahwa maksudnya kita menggunakan hak pilih hari ini begitu atau tidak menggunakan hak pilih, pemerintahan terus berjalan begitu. Artinya kan kalau kita mau tetap ada perubahan begitu ya di dalam pemilu kali ini, teman-teman boleh
mengkritisi begitu. Setidaknya kan dibuka ruang-ruang untuk dialog dengan bacalek-bacalek dalam masa kampanyenya nanti begitu ya, untuk mengkritisi juga apa yang nanti akan visi misi yang disampaikan oleh mungkin dalam debat-debat yang akan kita hadirkan untuk pada masyarakat. Intinya adalah ketika misalnya teman-teman pendengar menyaksikan begitu ya program-program apa saja yang disajikan oleh bacalek-bacalek atau mungkin nanti capres dan cawapres begitu, itu semuanya akan diharapkan begitu teman-teman pemilih untuk teman-teman pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pada hari Rabu 14 Februari 2024 begitu Kang Aldo. Baik, Bu Sophia, kita sapa terlebih dahulu. Ini ada yang sudah datang narasumber kami, ada Pak Asep Komarudin. Ini beliau adalah tokoh pemuda Jawa Barat dan sekaligus juga Wabendum DPP KNPI ya, Kang Asep Komarudin atau lebih dikenal Kang Askom, begitu ya Kang ya. Baik, selamat pagi, assalamualaikum Kang. Alhamdulillah kabar sehat tentu saja ya Kang ya. Oke, baik. Kang, tadi kita sudah ngobrol dengan Ibu Sophia mengenai bagaimana tahapan atau juga persiapan KPU dalam pemilu tahun 2024. Kemudian juga hal yang menarik kali ini mengenai sikap apatis pemilih pada pemilu 2024, dan tadi kita sudah mengobrol mengenai bagaimana KPU juga memberikan edukasi ya dan juga sosialisasi, karena sayang sekali ketika sikap apatis ini terjadi begitu ya, dan ini juga yang ditakutkan adalah sikap apatis maka mereka akan golput begitu ya, mereka tidak peduli dan lain sebagainya begitu. Saya ingin ke komentarnya Pak Asep Komarudin mengenai sikap apatis ini, kemudian juga Anda bagaimana melihat bahwa ternyata sikap apatis ini dilakukan kebanyakan oleh pemilih pemula begitu Kang. Lalu tanggapan Anda juga mengenai persiapan KPU saat ini seperti apa begitu. Kang Asep Komarudin, silakan. Assalamualaikum Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abot aja panggilnya Kang Asep. Ya? Kang Abot aja. Oh, Kang Abot, siap. Bu Sophie, Lujeng Enjing. Sampurasun wargi sadayana orang Rampes. Jawa Barat. Saya melihat memang pemilih pemula itu, kalau istilah saya itu dalam tiga definisi. Satu, memang pemilih pemula itu pemilih yang genit gitu Pak. Agak dekat Pak. Ya. Oke. Jika tadi mungkin Bu Sophie sudah menyampaikan bahwa pemilih pemula itu adalah pemilih yang potensial. Betul, di pemilu 2024 itu hampir di atas 50% Bu Sophia. Ya. Bahkan mungkin akan cukup menentukan bagi keterpilihan siapapun, apakah itu pilpres, itu pileg atau partai politik dan lain sebagainya. Tetapi ketika anak muda ini tidak berpartisipasi, justru akan menjadi persoalan juga. Betul. Artinya tingkat partisipasi akan sangat rendah. Saya melihat ada 3 karakteristik pada generasi muda, bahwa pemilih muda ini rata-rata, satu saya sebut genit Pak. Genit, oke. Pemilih, jadi satu pertama genit, yang kedua genting, yang ketiga penting. Kenapa saya sebut genit? Jadi anak muda ini seperti ABG yang jatuh cinta pertama begitu kan. Baik. Jadi penuh dengan keraguan, tapi juga ada meledak-ledak, begitu. Ada juga malu-malu tapi mau, begitu. Jadi memang, tapi juga ada kecuekan Pak. Jadi ini juga satu tantangan. Memang harus ada pendekatan khusus karena genitnya ini kan. Tapi di sisi lain, anak muda ini juga genting Pak. Jadi pada saat anak muda ini tidak berpartisipasi, akan terjadi keanjlokan dan juga akan mempengaruhi berbagai hal dalam kepemilihan, dalam legal standing keterpilihan satu pilihan, karena jumlahnya yang cukup strategis. Dan di sisi lain, anak muda ini penting untuk menentukan arah ke depan politik kita. Jadi wajah anak muda ini mungkin akan menjadi era baru Pak bagi politik kita di 2024. Oleh karena itu posisi anak muda harus menjadi posisi sentral bagi KPU dalam membidik ini. Kemudian juga partai politik, karena beberapa penelitian CSIS melihat bahwa
partisipasi politik anak muda kecenderungannya sudah meningkat nih, hampir 15%. Tetapi anak muda untuk masuk ke partai politik ini masih rendah. Masih rendah. Jadi artinya ada tantangan nih bagi partai politik untuk terus membidik anak muda untuk terus berpartisipasi. Dan saya melihat partisipasi anak muda ini ada pada 3 aspek, Pak Abot. Pertama, dia sebagai penyelenggara begitu Bu ya. Anak muda itu bisa sebetulnya masuk kan di pada saat hari ini tahapan pemilihan KPU, Bawaslu, kemudian penyelenggara-penyelenggara yang itu sebetulnya anak-anak muda bisa, baik kelompok misalkan HMI, GMNI, PMII, kemudian kelompok-kelompok muda lain yang masuk di organisasi kemudian masuk menjadi lingkaran penyelenggara, itu satu sangat memungkinkan. Jadi anak muda harus hadir sebagai subjek, bukan sebagai objek. Itu yang pertama. Yang kedua, anak muda juga bisa berperan aktif di sini sebagai peserta politik. Artinya dia masuk menjadi anggota legislatif atau dia menjadi kepala daerah. Dan hari ini animo anak muda menjadi kepala daerah cukup baik begitu ya. Ada beberapa anak muda muncul di Solo, kemudian di beberapa daerah yang lain. Anak muda ini menjadi tren sendiri sekarang di politik. Jadi di samping usaha, sekarang politik jadi di pilkada sebagai peserta. Dan yang ketiga adalah sebagai peserta pemilih aktif. Nah ini yang memang harus bagaimana anak muda dilibatkan. Nah ini ada tantangan Pak, pada saat peserta ini dijadikan pemilih aktif. Nah satu, isunya harus strategis. Jadi isu anak muda itu tidak melulu politik Pak. Kadang isu politik yang dilihat lagi saya melihat dari hasil survei CSIS itu isu lingkungan, isu anti korupsi, isu kesehatan, isu bagaimana terjadi. Dan rata-rata ketika preferensi politik anak muda sekarang dilihat itu pada bagaimana terjadinya perubahan, bukan pada sosok, tetapi bagaimana sosok yang bisa membawa perubahan. Itu menjadi salah satu tren. Jadi isu-isu strategis menjadi PR ke depan bagi siapapun penyelenggara itu. Baik, Kang Askom, faktor penyebab menurut Anda seperti apa nih ketika masyarakat ada yang bersikap apatis? Tadi sudah disampaikan juga salah satunya adalah kurangnya dunia politik atau pendidikan politik ya Bu Sophia begitu. Anda melihatnya seperti apa nih? Atau juga mungkin ada aspek-aspek lain begitu? Pertama saya setuju dengan Bu Sophia bahwa memang edukasi ini hal yang penting ya dalam literasi politik kepada anak muda. Tapi yang perlu diketahui bahwa memang persoalan pemilih muda ini tadi saya sampaikan bukan pada persoalan mereka berpartisipasi apatis atau tidak, tapi justru pada konsen isu-isu strategis tadi. Nah bagaimana isu-isu strategis ini diangkat masuk pada dunia politik. Jadi bukan politik for to politik, tapi bagaimana ekonomi for politik, lingkungan for politik, kesehatan tuh. Jadi politik itu bukan sesuatu yang serem gitu Pak. Jadi bagaimana dibuat suasana politik yang gembira, politik yang sejuk, penuh dengan kedamaian, dan politik yang memberikan edukasi, keteladanan. Yang memang hari ini, jujur memang, ini PR para pimpinan partai politik harus mampu memberikan keteladanan di dalam berpolitik. Karena jutaan anak muda melihat para pimpinan politik ini dan akan menjadi preferensi politik. Mereka akan memilih apa ketika mereka melihat keteladanan politik. Dan yang terakhir adalah bagaimana politik kita ini yang tidak disukai anak muda adalah politik money politik atau black campaign. Itu justru akan menyebabkan anak muda apatis gitu. Kalau memang politiknya masih terus begitu, karena mereka butuh perbaikan agak demokrasi. Dan kalau jika dilihat sekarang itu kepercayaan terhadap demokrasi menurun Pak. Dari tahun 2008 kita cukup hampir 80 di atas, kemudian 4 tahun kemudian turun jadi 60, sekarang terus semakin turun. Artinya ini berbahaya ke depan ketika memang demokrasi bukan menjadi saluran politik ke depan. Baik, saya ke Bu Sophia. Bu Sophia, KPU Jawa Barat sendiri bagaimana memberikan sosialisasi terutama juga menyisir ke pemilih pemula ini? Ya, Kang Abot, tadi juga saya pernah untuk KPU Provinsi Jawa Barat secara global begitu ya, Pak, kami juga punya program-program memang menyasar beberapa
pemilih begitu. Salah satunya adalah pemilih pemula begitu, untuk mendekatkan pemilu ke dalam kehidupan keseharian begitu ya. Kami juga menggandeng organisasi-organisasi kepemudaan, kemahasiswaan begitu yang tadi saya jelaskan juga. Kami membuat mock elections di dalam sekolah-sekolah begitu. Kemudian kami juga turut berpartisipasi begitu ya, memberikan sumbang saran di dalam pemilihan ketua OSIS, dan kemudian mungkin kalau untuk BEM adalah pemira begitu, pemilihan umum raya di kampus-kampus. Itu semata-mata itu kami jalankan supaya pertama begitu ya, untuk tentang tahapan pemilu begitu ya, secara garis besar yang diimplementasikan mereka di dalam dunia kampus atau dunia sekolahnya begitu ya, supaya mereka paham begitu ya apa tahapan-tahapan pemilu. Kemudian bahwa berpartisipasi dalam pemilu itu bukan hanya datang ke TPS saja begitu. Kalau tadi Kak Askom juga nyampaikan itu benar begitu, mereka bisa bergabung begitu ya menjadi penyelenggara, mendaftarkan diri menjadi PPK, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemilihan panitia pemungutan suara di PPS tingkat desa kelurahan, atau nanti KPPS untuk di tingkat TPS begitu. Jadi untuk mendekatkan pemilu ke dalam keseharian pelajar dan mahasiswa itu penting bagi salah satu program bagi KPU begitu, untuk masyarakat tahu begitu ya, masyarakat pemilih pemula tahu bahwa memang tahapan pemilu itu dijalani dalam proses sedemikian rupa. Selain itu juga kami memang memberikan kalau di KPU Provinsi Jawa Barat sendiri kami punya rumah pintar pemilu. Rumah begitu. Pintar. Okay. Ya, seperti apa tuh Bu? Jadi kami menyajikan begitu ya, mungkin di dalam rumah pintar pemilu itu bagaimana proses tahapan sejarah pemilu begitu. Kami juga punya mesin e-voting begitu. Jadi walaupun memang sekarang belum ada e-voting juga sih, tapi kami memberikan wacana-wacana tersebut supaya masyarakat mau dong begitu datang dan melihat tentang pemilu begitu, datang di KPU Provinsi Jawa Barat dan memberikan salah satu pusat edukasi begitu ya kepada masyarakat untuk proses tahapan pemilu begitu sih kira-kira Kang. Baik, 0811 220 9760, sekali lagi pendengar di 0811 220 9760. Ada Pak Ridwan. Kondisi sosial dan juga perekonomian yang akhirnya masyarakat bersikap apatis begitu. Lalu bagaimana dengan pemerintah saat ini, terutama juga pemimpin yang akhirnya mereka tidak tahu menau. Terima kasih. Saya ke Pak Askom. Kang Askom, gimana nih Kang Askom? Kang Ridwan mengatakan bahwa ternyata juga salah satunya adalah kondisi sosial dan ekonominya yang akhirnya masyarakat bersikap apatis begitu atau cuek begitu. Komentar Anda Pak Kang? Iya, memang dulu ada bukunya Pak Gubernur Jawa Barat Pak Adani Setiawan, walaupun penelitiannya disertasi beliau di desa, bahwa memang judulnya Wajah Desa Kita, bahwa tahapan untuk mencapai politik itu harus diawali dari ekonomi dulu. Jadi ekonomi selesai dulu. Jadi kalau istilahnya perutnya kenyang dulu ya, baru dia bisa berpikir. Nah setelah kenyang baru pendidikan tuh. Nah, pendidikan, kualitas tingkat pendidikan ini juga akan mempengaruhi aspek. Nanti balik lagi ke ekonomi, semakin meningkat dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah baru politik tuh. Dan saya melihat Pak Dan itu melihat stepnya berurutan gitu, ekonomi dulu, pendidikan, kemudian politik. Artinya memang persoalan ekonomi itu harus menjadi persoalan serius yang harus dibidik ya, dijadikan baik dari sektor program ataupun gagasan-gagasan sekarang, ataupun menjadi roadmap yang harus didesain ke depan juga dengan persoalan pendidikan. Jadi dua hal ini ketika kita sudah kuat, ekonominya sudah baik, pendidikannya sudah meningkat, demokrasi akan baik dengan sendirinya. Maka ketika hari ini kita jejali dengan beberapa, tapi persoalan pendidikannya belum selesai, ya, maka agak susah nih masuknya. Saya juga mungkin KPU akan menghadapi kesulitan cukup berat ke depan pada saat memang pemilihan serentak ini dilakukan, pemilihan 2024 ini dilakukan serentak begitu kan, karena di sana ada pemilihan presiden, ada dua ini, kemudian ada pemilihan DPD RI, kemudian ada DPR RI, DPR yang tiga ya, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, yang mungkin beberapa orang tua kita, orang-orang tua yang di daerah dan ini mungkin akan agak kesulitan.
untuk bagaimana melakukan itu lagi dan lagi. Memang edukasi yang harus terus dilakukan, dan saya apresiasi KPU sudah mencanangkan beberapa program ya Bu Sophie tadi itu. Memang tinggal kemudian bagaimana ini bisa menjadi mudah diakses oleh anak-anak muda, kemudian bisa masuk juga pada sektor-sektor yang paling rendah begitu. Artinya keterlibatan pemerintah juga harus hadir aktif, berperan aktif. Bagaimana tidak hanya KPU begitu, di sini kan ada pemerintah desa di bawah itu kan, yang kemudian RW, RT gitu kan. Tidak sekedar mungkin di sekolah, di kampus memang agak masih ada sempit ya. Tetapi kalau memang langsung ke sektor bawah ada informasi-informasi, dan pasti mungkin sudah dilakukan. Tapi jika akan dilakukan serempak berbagai perangkat ya, dalam konteks ini bahwa hajat politik itu adalah satu hal yang ini akan menarik. Dan yang satu hal yang menarik ini Pak, bahwa pemilu 2024 itu pada tanggal 14 Februari. Ada apa sih 14 Februari? Ada pemilu. Valentine Day. Oh iya betul. Ini bisa menjadi tren anak muda yang itu juga. Kan hari kasih suara. Bukan hari kasih sayang lagi ya. Jadi nanti janjian sama si doinya bisa di TPS. Iya, bisa dikasih coklat ya Pak ya. Ya itu kan kalau si doinya satu tetanggaan, kalau beda kecamatan beda tuh Bu. Ya, artinya memang dibuat hal begitu ya. Hal-hal yang segar gitu. Bahwa politik itu enggak serem gitu. Jadi bagaimana tanggal 14 Februari itu seperti halnya anak-anak muda merayakan Valentine gitu. Jadi tidak seperti horor ada apa gitu, ada malamnya ada serangan fajar begitu kan. Kemudian ada itu yang memang harus sudah please semuanya bisa menahan diri gitu. Partai politik nahan diri, kemudian juga para peserta politik juga udah sekarang jangan huru-hara fulus dan fisik, tapi huru-hara visi dan gagasan saja. Baik, saya ke Ibu Sophia kembali. Bu Sophia, berkaitan dengan kondisi sosial ataupun ekonomi yang bisa menjadi salah satu penyebab apatis. Lalu bagaimana di daerah-daerah, terutama di Provinsi Jawa Barat kan juga ini luas ya. Ketika TPS ini, itu kan bisa satu kelurahan atau satu kecamatan. Lalu untuk daerah-daerah yang cukup jauh di pegunungan, di perbukitan dan sebagainya. Kalau saya melihat ada beberapa tayangan ini, sampai mau ke TPS itu dia melewati sungai dulu misalnya gitu, atau naik motor berkilo-kilo dan sebagainya. Apa yang sudah bisa dilakukan supaya juga kan takutnya gini nih, sikap apatis ini kan sebenarnya saya pikir bukan hanya ketidakpercayaan terhadap pimpinan, tapi juga karena jauh, saya nggak punya ongkos, nggak punya bensin dan sebagainya. Bu Sophia. Ya Kang Abot, kalau soal tentang kondisi sosial ekonomi ya, memang kalau saya lihat, saya baca literatur nggak konsisten juga begitu. Maksudnya begini, mungkin juga yang sosial ekonominya mampu itu juga hak pilihnya kadang-kadang nggak maksimal begitu. Karena kan memang kemarin tantangan kami ketika kami misalnya melakukan pemutahiran data pemilih di pemukiman elit itu susah sekali pantarli kami menemui pemilih-pemilih, dan bisa itu juga hanya di gerbang saja yang bisa iya masuk betul sekali. Jadi memang tantangan itu memang untuk sosial ekonomi yang lemah juga. Mungkin tantangan kami adalah menemui mereka ketika misalnya kami melakukan datang door to door, karena kan mereka kan harus bekerja begitu ya, dan kadang-kadang pulang malam, kadang-kadang pantarli juga waktu itu kalau mendatang malam-malam disangka maling begitu. Tapi maksudnya begini, banyak hal yang dilakukan oleh KPU adalah salah satunya adalah dalam pemetaan TPS begitu. Kita selalu berusaha mendekatkan TPS itu kepada masyarakat, terutama mereka yang dalam kendala geografis. Kalau misalnya Kang Abot lihat memang betul itu memang ada distribusi logistik yang via sungai begitu ya. Kadang-kadang mereka bawa motor dan jalannya berbukit-bukit, dan yang ditemui mungkin bukan 300 pemilih begitu, kurang dari situ, tapi itu adalah komitmen penyelenggara pemilu untuk begitu ya, untuk menyediakan TPS bagi masyarakat yang di pelosok-pelosok untuk dapat ya setidaknya begitu ya datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Kalau sebagai informasi, kita sekarang itu TPS-nya adalah 140.475. 140.000 lebih ya? Iya, 140.000 itu adalah, dan maksimal satu TPS adalah 3
300 pemilih. Di Jawa Barat ya itu ya? Di Jawa Barat. Nah, makanya jumlah yang besar itu bukan hanya karena memang semuanya juga pada 300 gitu ya Kang ya. Jadi memang itu adalah upaya kita juga untuk mendekatkan TPS kepada para pemilih supaya effort mereka tidak terlalu besar begitu. Tapi memang ada kendala-kendala yang lain yang memang ada juga memang masyarakat yang harus begitu ya, harus menempuh sekian jalan. Tapi mudah-mudahan dalam pemetaan TPS kali ini itu tidak menyulitkan mayoritas dari pemilih di Jawa Barat yang jumlahnya adalah 35,7 juta pemilih. Begitu Kang Abot. Baik, pukul 8:37 waktu Indonesia Barat, kita rehat sejenak Kang Askom dan juga Bu Sophia, dan pendengar tetap bersama kami. Jangan lupa dengarkan kami melalui audio streaming di www.ri.co.id, kemudian juga bisa di aplikasi RRI Playgo, dan saat ini kita juga sedang live di channel YouTube kami RRI Bandung Live. Kami kembali setelah pesan berikut ini. Di program Dialog Bandung pagi hari ini ya, untuk hari Senin 14 Agustus 2023 masih bersama saya Bot Agus Gunawan. Ada juga narasumber kami Kang Asep Komarudin atau Kang Askom, tokoh pemuda Jawa Barat, dan juga Wabendum DPP KNPI. Kemudian juga ada Ibu Sophia Kuniasari Purba SIPMA, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Jawa Barat, mencegah sifat apatis pemilih pada pemilu tahun 2024. Saya ke Kang Askom. Kang Askom, apa yang bisa dilakukan atau bagaimana pemilih pemula ini terutama begitu mereka mendapatkan beberapa informasi yang memang atau isu-isu yang membuat mereka yakin dengan pilihannya, karena jangan sampai ketika memilih nanti ada apa yang namanya kekecewaan atau penyesalan begitu. Ini kan dia baru memilih pertama, kemudian kecewa, akhirnya pemilu selanjutnya menjadi sikap apatis gitu, nggak peduli gitu. Nah, ini apa yang bisa dilakukan terutama juga untuk pemuda ini begitu, Kang Askom? Ya, pertama mungkin literasi tentang informasi ini memang harus komprehensif ya Pak, terkait dengan pilpres pemilu ini, baik pilpres atau pileg itu harus komprehensif. Jadi semua pihak yang terlibat, stakeholder, jadi di sini kita walaupun KPU penyelenggara tidak bisa terus mengandalkan karena keterbatasan juga ya Bu ya, Bu Sophia. Dan di sini memang partai politik harus berperan aktif gitu ya. Karena di situ leading sektornya di situ. Jadi memang partai politik itu harus betul-betul terlibat, tapi memang saya melihat ketika ada proses yang sudah dilakukan KPU dengan melibatkan beberapa tahapan dan peran partai politik juga sudah cukup animonya cukup baik. Dan itu akan bersentuhan langsung, di mana memang nanti partai politik itu akan turun lagi pada para pesertanya, Pak, anggota legislatifnya, bagaimana
di situ partai politik bisa menjaring, sebetulnya memang tahapannya sudah hampir selesai ya. Jika mudah-mudahan sih sudah ya, bahwa partai politik menjaring para calon-calon anggota legislatif itu adalah dari kelompok-kelompok milenial. Kelompok-kelompok milenial yang memiliki wajah-wajah yang memang segar, baru, kemudian juga memberikan ruang-ruang harapan begitu pada generasi muda. Saya pikir menjadi hal yang bisa membantu anak muda ini menjadi ikut berperan aktif. Jadi mereka akan terus mendalami, kemudian juga terus akan melakukan pendekatan politiknya, tidak hanya, mohon maaf ya, jangan pendekatan money politik tadi. Upayakan para caleg dan ini melakukan pendekatan gagasan kepada anak-anak muda ini. Jadi mereka pemilih pemula, tapi diajak pertamanya itu cara politik baik gitu, Pak. Jadi jangan sampai justru pertama jadi mereka milih dibayar gitu kan. Jadi akhirnya harus bagaimana para caleg ini bisa menahan diri untuk tidak mengedepankan itu gitu kan. Karena ketika kalau jatuh cinta itu salah gitu kan, kemudian dia trauma mungkin putus asa, kemudian jadi stres, kemudian jadi dia trauma, tidak mau pacaran lagi misalkan kan. Nah akhirnya ini akan berimpact pada pemilihan-pemilihan atas begitu kan. Ini memang yang harus awal ini harus diberikan wajah yang baik. Kalau istilah saya itu suara pemuda, suara kebaikan begitu. Bagaimana harus digelorakan begitu. Jadi suara politik itu adalah suara kebaikan. Politik itu bukan sesuatu yang horor, yang menakutkan atau yang memang dalam pengambilan keputusan pemilih pemula ini kan ada dua ini. Satu memang pilihan atas objektif, yang kedua ada peran luar yang memang apakah orang tua, apakah yang memang akan berperan terhadap itu, dan semua itu harus dimulai dengan edukasi yang komprehensif. Semuanya lingkungannya harus mendukung gitu. Jangan sampai salah sehingga mereka betul-betul diajak berpartisipasi politik itu memang sesuatu yang enjoy begitu, Pak. Have fun gitu. Nah, kan kalau kesimpulannya adalah politik yang gembira lah gitu. Politik yang gembira. Oke. Politik itu nyoblos itu keren dulu gitu ya. Gitu, Bangga ya kalau udah pakai apa itu namanya tinta ya di jari begitu ya. Bahkan sampai di-upload di media sosialnya masing-masing begitu. Ibu Sophia, apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan KPU terutama juga mencegah pelanggaran seperti halnya money politik gitu kan. Kemudian juga berita hoax dan lain sebagainya. Karena itu juga pasti akan mempengaruhi sikap apatis terhadap masyarakat itu sendiri begitu. Betul. Jadi memang kalau dengan pemilih pemula ini kan mungkin kata Kang Askom tadi kan apa yang jatuh cinta ya kan, berarti kan dia kan cari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi informasi sekarang memang sangat banyak begitu ya, sosial media juga udah unlimited lah begitu ya. Dan kadang-kadang dia juga bingung ya memfilternya ini gimana, mana yang benar, mana yang salah. Dan kadang-kadang dan memang kami ya begitu KPU sebagai penyelenggara pemilu sadar begitu ya, sadar betul bahwa memang informasi itu harus terus-menerus kami sampaikan begitu secara konsisten melalui kanal-kanal sosial media kami begitu ataupun mungkin website resmi. Mungkin rekan-rekan pemilih juga yang mungkin kebingungan begitu ya, ini informasi valid atau enggak begitu. Apabila itu terkait dengan tahapan begitu ya, teman-teman boleh visit ya website kami www.kpu.go.id dan mungkin juga seluruh satuan kerja di Provinsi Jawa Barat ataupun kabupaten kota, kami juga punya website resmi dan mungkin juga bisa konfirmasi begitu ya. Kami juga punya sosial media, mungkin bisa WhatsApp WhatsApp admin atau DM admin begitu ya untuk mempertanyakan hal-hal yang mungkin ragu begitu untuk informasi-informasi yang beredar. Dan mungkin informasi-informasi lainnya begitu mungkin cek website-website resmi begitu ya, apabila misalnya ada terkait dengan isu-isu transportasi misalnya, mungkin teman-teman bisa cek website Kemenhub atau yang lainnya begitu. Jadi artinya untuk menjaga begitu ya, mungkin dalam waktu yang sangat singkat ini kan teman-teman harus mencari informasi sebanyak-banyaknya begitu ya. Mungkin seperti kami juga nanti akan mengumumkan daftar calon sementara, teman-teman cek info pemilu
pemilu.kpu.go.id begitu. Untuk tahu siapa-siapa saja calon-calon yang diusung oleh partai politik begitu. Artinya teman-teman mencari begitu ya, menggali informasi dari website-website resmi itu artinya informasi dapat dipertanggungjawabkan dan mudah-mudahan begitu ya terhindar dari berita-berita hoax begitu Kang Abon. Oke, saya bacakan dulu SMS WhatsApp di 0811 220 9760. Ada Pak Yanto, apatis bukan tidak datang ke TPS, tapi juga salah satunya apatis ini mencoblos tapi mencoblos semua supaya tidak sah, kan lebar cena gitu. Kemudian juga saya hanya mencoblos waktu itu hanya presiden saja. Oke, saya ke Pak Askom. Ini gimana nih Pak Jajang? Oke, terima kasih. Ya Pak Yanto ya. Ya. Terima kasih Pak Yanto. Pak Yanto. Ya. Ini tidak hanya datang tapi juga datang, coblos semuanya gitu kan. Semua iya. Gitu. Itu karena apa? Karena marah atau kesel ya. Tapi kalau dilihat dari survei ya Pak, saya punya data dari hasil survei bahwa memang apatis itu hanya 10,8%. Jadi kita ini masih agak optimis ya. Jadi sebenarnya apatis itu apa, mungkin bisa disampaikan juga Pak? Ya apatis itu kan pemilihnya cuek dan cenderung tidak peduli dengan berbagai proses politik kan begitu. Tapi itu hanya 10,8%. Masih ada pemilih rasional di hasil survei itu 41,3%. Bahkan ada ya justru yang galau, masih ada yang galau nih. Yang galau ini nanti akan menjadi swing voter itu ya. Itu masih ada sekitar 37,5%, di mana baik partai atau kandidat yang dipilih itu masih atas dasar ikut-ikutan kebanyakan begitu. Nah yang betul tadi kata Bu Sofia tadi, memang ini karena kita sudah banyak, ini di hasil survei juga saya lihat memang hari ini sumber informasi anak muda itu adalah media sosial Pak. Betul. Hampir 59% gitu di bawah. Mohon maaf di bawah radio, di bawah radio itu masih 0, kemudian surat kabar 1%, media berita online saja masih 6,3%, televisi. Di tahun yang lalu itu televisi cukup baik Pak, 32%, sekarang 32%. Jadi media sosial menjadi sumber informasi. Jadi sekarang itu anak muda saya sarankan memang harus banyak pandai bijak memilah informasi ya Bu, seperti Bu Sofia tadi, karena satu-satunya sumber media sosial, tapi di media sosial juga beredar hoax gitu Pak. Ini yang memang harus betul-betul difilter dan memang harus saling cross check gitu ya. Nah di sini memang beberapa ini harus ya edukasi itu harus berbagai pihak, baik pihak sekolahnya, lingkungannya, kemudian juga masyarakat yang memang stakeholder yang berperan penting untuk mendorong itu. Jadi Pak Yanto, kalau saya masih optimis lah bahwa memang partisipasi yang aktif masih besar, yang apatis itu memang ada. Tetapi tadi itu karena genit tadi itu Pak, genit dan genting. Tapi kita bisa selesaikan jika semuanya duduk penyelenggara, peserta itu sama-sama memposisikan bagaimana para pemilih pemula ini jangan sebagai objek, tapi menjadi subjek dalam pelaksanaan pemilu itu saja. Saya ke Bu Sofia. Bu Sofia, apa yang juga dilakukan ketika tahun kemarin terutama gitu datanya ini yang itu masuk ke golput gak sih kalau dicoblos semua itu? Pasti golput. Ya, tapi cukup tinggi nggak? Bukan golput. Iya betul sekali. Jadi memang kalau dalam terminologi pemilihan umum kami mengenalnya itu suara tidak sah. Suara tidak sah. Ya, jadi nanti kami akan menghitung begitu di TPS secara transparan. Nanti itu suaranya akan dikategorikan suara tidak sah. Yang menarik adalah memang tahun 2019 saja itu suara tidak sahnya itu mencapai secara nasional ya 11%, artinya 17 juta suara tidak sah. Luar biasa memang. Tapi memang ada juga dibagi dua begitu. Ada yang secara sengaja, ada juga yang secara tidak sengaja. Mungkin nanti penelitian lebih lanjut lah disarankan begitu yang berapa persen yang secara sengaja, berapa persen yang secara tidak sengaja. Tapi kalau untuk secara tidak sengaja begitu berarti KPU itu memang selalu punya PR begitu ya. Jadi artinya kami selalu mensosialisasikan dan memang harus mensosialisasikan tata cara pencoblosan begitu. Karena memang betul kata Kang Askom tadi, nanti kita itu 14 Februari itu 5 surat suara. Dan 5 surat suara kalau misalnya kalau kita melihat pengalaman yang lalu-lalu ya, kalau berserta foto misalnya foto bacalek itu kan
suaranya besar sekali begitu. Partai politiknya 18 dan memang sekarang lagi diformulasikan bagaimana surat suara itu lebih praktis begitu ya, tidak sebesar itu dan juga mungkin ini juga membawa isu ramah lingkungan begitu ya Kang. Jadi kalau misalnya semakin besar begitu kan berarti kan bagaimana banyak kertas-kertas dan pohon-pohon yang ditebang untuk memenuhi surat suara. Jadi intinya begini, untuk suara tidak sah yang secara disengaja kami punya tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Tapi untuk yang tadi itu ya, begitu ya secara merata dia memberikan itu memang sudah keputusan politiknya pemilih tersebut begitu ya. Tapi memang itu adalah koreksi juga ya bagi kita semuanya begitu ya. Mungkin menunya mungkin kalau secara misalnya kita menyajikan makanan ya mungkin menunya semua enak mungkin atau mungkin menunya semua merasa dia kurang menarik nih begitu ya. Jadi kita berharap juga mungkin nanti peserta pemilu begitu ya, mungkin bagi yang partai politik dan bacalek dapat begitu ya menggerakkan semua pemilih-pemilih ini untuk dapat memilih begitu ya dan tidak membuat suaranya menjadi tidak sah begitu sih Kang Abah. Baik, ada Bung Haji Wawan menjelang pemilu ngadadak banyak yang chat WhatsApp dari para calon baik yang tenar maupun tidak, padahal bisa juga nggak pernah WA. Sudah terpilih lupa. Bung Haji Wawan terima kasih. Ini narasumber juga di RRI Bandung begitu ya Bung Haji Wawan, terima kasih. Baik, ini karena waktu juga sudah di penghujung acara, saya ke Ibu Sophia kembali. Bu, apa yang menjadi sebuah hambatan, rintangan atau bahkan tantangan terbesar terutama untuk KPU di pemilu 2024 saat ini, Bu? Baik, yang menjadi tantangan kami yaitu tadi kami kalau untuk secara teknis ya penyelenggaraan pemilu ya, pemetaan misalnya untuk kesulitan terkait dengan logistik atau apa dan dukungan lainnya itu bisa kami atasi. Tapi untuk meyakinkan masyarakat begitu ya, ini kan seperti topik pemilih yang apatis begitu ya, itu adalah termasuk tantangan terbesar kita begitu ya, karena memang kami sifatnya adalah kayak semacam organizer gitu ya, kami menyelenggarakan pemilu, tapi kalau pemilih itu tidak datang gitu, alangkah merasa kerja keras kami itu kurang maksimal begitu ya, ketika misalnya teman-teman rekan-rekan pemilih itu tidak datang ke TPS. Jadi kami sangat-sangat berharap begitu ya rekan-rekan pemilih begitu yang mendengar siaran hari ini begitu supaya secara aktif begitu ya, mau menggunakan hak pilihnya 14 Februari 2024 begitu ya, hari kasih suara begitu ya, di mana teman-teman bisa menyatakan cintanya kepada negara. Nanti setelah itu mungkin cintanya kepada kecengannya begitu ya nantinya begitu. Jadi kami berharap supaya kita seperti Kak Askop tadi sampaikan, kita harus bergembira nih dalam pesta demokrasi dan teman-teman secara gembira juga dengan senang hati untuk datang ke TPS begitu kan. Baik, saya ke Pak Askom. Pak Askom, apa yang menjadi sebuah kendala Anda melihatnya terutama untuk para masyarakat yang apatis ini begitu ya, tantangan besarnya? Sekali lagi bahwa apatis itu bukan mereka teman-teman tidak mau berpartai politik atau terlibat secara politik. Kita juga harus husnuzon, tapi memang di sini harus teman-teman yang terlibat dalam peserta politik juga harus bagaimana anak-anak muda ini membutuhkan isu-isu segar, isu-isu tentang lingkungan, isu-isu anti politik, isu-isu yang kita harus fokus pada isu strategis yang memang menjadi, jika dilihat di survei CSIS itu kan kesejahteraan, kemudian lapangan pekerjaan, kemudian anti korupsi itu menjadi isu-isu yang selalu menjadi anak muda menjadi pilihan ketika ingin ditanya. Jadi pertama berpolitiklah dengan gagasan itu dulu yang pertama, stop money politik, stop black campaign, hindari buang hoax gitu ya. Kita politik apalagi menggunakan politik identitas yang nanti akan menyebabkan kita polarisasi, bahwa kita ini satu Indonesia gitu, kita semua saudara, kita harus saling menjaga dan merawat Indonesia. Dan saya harus katakan bahwa teman-teman muda kita Indonesia ini kita yang mendirikan sebetulnya. Kata Indonesia itu lahir di Forum Kongres Pemuda. Jadi ada Kongres Pemuda, kita mendeklarasikan Sumpah Pemuda kami, putra-putri Indonesia, berbangsa satu, bertumpah air, tanah air satu, berbahasa satu. Indonesia itu, kata Indonesia itu lahir di Forum Pemuda. Artinya anak-anak muda ini yang melahirkan Indonesia. Maka kemudian berbagai perubahan dinamika bangsa ini adalah dilahirkan juga oleh generasi muda. Maka bagaimana anak muda harus berperan aktif untuk menjaga dan merawat Indonesia ini ke depan, hari ini dan ke depan. Maka saya tutup dengan sebuah pertanyaan, Pak. Oke, baik. Kenapa kepada anak-anak muda ini, kenapa pelangi itu indah kalau setengah? Kenapa pelangi itu indah kalau setengah? Walau setengah. Oh, walau setengah.
karena setengahnya ada di mata generasi muda yang beraneka ragam tapi harmoni merawat Indonesia. Baik, luar biasa. Kang Askom ya. Terakhir Bu Sophia, mungkin pesan ataupun harapan kepada masyarakat silakan, terutama nanti pemilu 2024. Saya juga ingat nih satu cerita, misalnya ada seseorang begitu ya, berharap ini pagi nih cerah begitu ya kalau lihat teman-teman. Dia menutup matanya berharap ini malam begitu, tapi ketika dia membuka matanya ini masih pagi. Nah, itu juga yang terjadi kalau teman-teman apatis terhadap pemilu begitu ya. Dia tutup matanya, saya tidak mau menggunakan hak pilih begitu ya. Tapi ketika dia membuka matanya, pemerintahan tetap berjalan. Jadi teman-teman, rekan-rekan pendengar, mungkin kami sangat-sangat sarankan gunakan hak pilih Anda. 14 Februari 2024 Anda sangat berkontribusi terhadap perubahan dan kemajuan negara ini. Terima kasih Kang Ambot. Terima kasih Ibu Sophia Kurniasari Purba, SIPMA, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Jawa Barat, sudah hadir di studio Pro Satria di Bandung. Kang Asep Komarudin, terima kasih, tokoh pemuda Jawa Barat, Wabendum DPP KNPI, sudah hadir di Pro Satria di Bandung. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tentu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentu mari kita sambut semangat begitu ya pemilu 2024 dengan berpartisipasi dan hadir di TPS nanti. Saya Bagus Gunawan undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah Anda ikuti Dialog Bank